Masih dalam suasana lebaran, tepatnya pada lebaran hari keempat, Inara Rusli menggemparkan publik tanah air dengan mengunggah bukti-bukti diduga perselingkuhan sang suami Virgon Lascail di Instagram story miliknya. Dari unggahannya diketahui, Inara menyimpan perkara menyakitkan ini selama 8 bulan terakhir, terhitung sejak akhir Agustus 2022. Mungkin saja ia menahan diri selama ini, termasuk membawanya dalam sholat id di hari pertama hingga hari ketiga lebaran. Namun sepertinya tiada maaf lahir batin lagi buat seorang Virgon, sehingga Inara mengambil keputusan besar untuk membongkar skandal bermain api sang suami ke ruang publik. Dari unggahan Inara Rusli diketahui, wanita dengan inisial TAA diduga menjadi kekasih gelap Virgon. Pada 16 Agustus 2022 subuh, Inara seolah mendapat sinyal lewat mimpi suami selingkuh. Siang harinya ia mendapat DM TAA, dan dari sanalah satu persatu bukti diduga perselingkuhan Virgon terungkap. Dari hati, cinta terlarang Virgon untuk TAA turun ke dompet dan semua buktinya ikut diunggah Inara. Selain minta disekolahkan, Virgon diduga kerap membelikan perhiasan untuk TAA yang seharusnya uang tersebut untuk keperluan anak-anak. Inara bahkan dengan rinci merekap semua pengeluaran jajan Virgon untuk TAA dari Juli 2021 hingga Agustus 2022 yang nilainya hampir mencapai ratusan juta rupiah. Tidak sampai di situ saja, dari tangkapan layar percakapan Virgon dengan seorang teman diketahui, selain wanita berinisial TAA, Virgon juga kerap bermain hati di luar dengan sejumlah wanita. Menurut hitungan Inara, dari Juli 2021 hingga Agustus 2022, Virgon menghabiskan total 200 juta untuk anggaran kemaksiatan. Itu pun belum termasuk pengeluaran dari kartu debit. Kesabaran Inara Rusli pun seperti sudah habis, karena rupanya memang Virgon sudah dikasih waktu untuk berubah. Dalam unggahannya, Inara menyertakan sebuah surat pernyataan yang ditandatangani Virgon di atas materai 10.000 pada tanggal 27 September 2021. Surat tersebut adalah pengakuan Virgon sudah berbuat asusila dengan wanita berinisial TAA yang kemudian dilanggar pada Agustus 2022. Dalam pernyataannya, Virgon menulis dengan gamblang bahwa apabila mengulangi lagi perbuatannya, ia siap diproses menurut hukum Islam sesuai surat An-Nur ayat 2 dan juga diproses sesuai dengan hukum Indonesia dengan pasal 284 tentang perzinahan, menceraikan sang istri, memberi nafkah 40 juta per bulan, serta memberikan hak asuh ketiga anak kepada Inara Rusli. Namun dengan terpulangnya skandal diduga perselingkuhan dengan TAA serta beberapa wanita lainnya, surat sakti ini terbukti tidak berguna banyak bagi Virgon. Bahkan setelah TAA dilabrak Inara pada perselingkuhan kedua ini, Virgon malah meminta maaf kepada wanita tersebut. Hati istri mana yang tidak hancur? Kurang istimewa apa pengorbanan seorang Inara Rusli? Senyum dan wajah cantiknya sengaja ia sembunyikan dalam cadar sehingga hanya bisa dilihat oleh Virgon seorang. Namun Virgon malah hinggap mencap madu di bunga-bunga yang lain. Dari unggahan Inara diketahui, sejauh ini alasan Virgon berselingkuh adalah tidak pernah merasa dicintai selama 9 tahun pernikahan dengan Inara. Melihat nestapa yang menghantam Inara dengan begitu hebatnya, segenap sahabat dan warganet ramai-ramai memberi kekuatan dan empati. Teman-teman dekatnya mengaku sangat syok dan memuji betapa kuatnya Inara, serta mendoakan yang terbaik untuk jalan keluarnya. Awal bertemu 2012, Virgon dan Inara melakoni kisah cinta yang berliku, termasuk tantangan restu dari pihak keluarga Inara yang sempat meragukan Virgon. Namun kekuatan cinta Virgon dan Inara mampu melewati semua itu hingga melangkah ke depan penghulu pada tahun 2014. Konon bertemu Inara bagi Virgon seperti mendapat berlian. Berarti temenan berapa Mak waktu itu? Sama Ina. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Nggak, untuk berteman sih paling kayaknya cuma 4 bulan deh. Oh, terus langsung jadian? Oh enggak. Teman itu hampir 2 tahun karena pertama kali tukeran nomor itu di Monas ya, itu ya acara ulang tahun. Oke. Itu kan gue lagi di backstage sama gitu terus dikenalin berlapan sama grupnya dia kan biasa dulu. Salaman kan tuh itu gitu. Ya pas salaman sama dia yang masuk yang ini nih. Ini nih. Dia mulai mencoba nama Gue ngerasain ijab kabul nih. Nggak boleh, waktu itu masih ada pacar. Ini masih ada pacar tadi tuh. Gue ada pacar. Oh. Iya kan kayak gue udah pernah mencoba semua cara gitu di yang masa lalu ya. Iya. Gue pengen ngasih dia yang beneran lu aja dari awal. Yang dari awal tuh lu banget gitu. Iya, yang sederhana karena gue pengennya gini sebenarnya nih. Jadi
jadi homeboy gitu. Gue udah males gitu ketemu perempuan yang di tempat dunia yang gemerlapan, gue udah males gitu. Iya, bener. Dia sempet nanya, kamu suka ini nggak, dugem nggak? Biasa kamu dugem di mana? Enggak, dia nggak pernah turun dunia malam, Pak. Paling nyanyi isi acara. Ngerokok enggak, minum alkohol juga nggak pernah dari kecil, nyentuh tempat gitu enggak. Pernah lah, nyentuh Iya, tapi kan nyanyi kan, Iya. gitu. Maksudnya bukan yang as you will gitu, yang sama pro ya. PKI kan. Udah kresek hitam kan. Gila. Makanya gitu, gue ngerasa kayak dapat berlian gitu. Iya. Sambil bertanya-tanya, gue pantas nggak ya ini maksudnya? Itu kan, iya. Selain sukses dengan single Surat Cinta untuk Starla dan Bukti, pasangan ini mencuri perhatian publik dengan kemantapan hati mereka untuk hijrah. Virgon mulai banyak memberi waktu untuk ibadah, sementara Inara mantap memutuskan untuk berhijab dan bercadar. Hanya belakangan, Inara membongkar bahwa justru Virgon lah yang memintanya untuk buka cadar. Berapa kali tuh, 2 kali lah kira-kira di sidang. Nah, sidang yang kedua ini akhirnya Virgon ditanya, kamu kira-kira mau nikahin adik saya apa cuman main-main doang? Karena ini adik saya ini paling bungsu, anak saya satu-satunya, dan dia di keluarga kita ini benar-benar dihargain gitu. Maksudnya benar-benar kita lindungin gitu. Mahal lah ibaratnya. Bukannya mahal karena dinilai dari materinya, tapi dari segi manusianya ini kamu harus bener loh kualitasnya. Terus nemenin teman kita yang lagi PDKT juga, kita jadi bilangnya nggak PDKT gitu, cuma nemenin mereka yang lagi PDKT, padahal mungkin dia tuh modus gitu kan, ngajak jalan. Jadi aku yang ya udahlah gitu kan, namanya juga temen, kita kan berteman sama siapa aja ya gitu. Ya udah akhirnya abis dari situ beberapa kali ngajak jalan kan, aku iyain, ya udah ayo jalan-jalan. Nah pas kira-kira udah 3 kali lah dia ngajak jalan, baru tuh dia nembak gitu. Ya udah akhirnya aku terima gitu. Tahun 2012 Maret lah, 12 Maret 2013 itu jadian. Nah, seiring berjalan hubungan kita ini kan mau nggak mau orang pasti jadi omongan ya. Sebagai seorang ayah, Virgon sempat memberi kesan sebagai sosok family man yang begitu sayang sama istri dan anak-anaknya. Image ini seolah dikuatkan dengan fakta-fakta kebersamaan Virgon bersama istri dan anak-anaknya. Main sama anak, terus jalan-jalan, ya nyenengin istri lah, istri lagi hamil juga, jadi ya seperti layaknya seorang laki-laki dan seorang kepala rumah tangga lah. Biasa aja, saya di luar sana bukan artis yang gimana kok. Di atas panggung aja saya artis, di luar rumah saya mah bapak-bapak komplek. Virgon bahkan dikenal suami romantis yang tahu betul memperlakukan wanita. Dalam beberapa kesempatan, Virgon nampak begitu romantis dengan Inara. Lagu hitsnya Surat Cinta untuk Starla yang kemudian juga menjadi film. Starla tak lain adalah nama putri pertama Virgon dan Inara. Lalu, drama apa yang terjadi ketika skandal diduga perselingkuhan Virgon diumbar sang istri ke publik? Apakah perpisahan menjadi kata terakhir? Ataukah masih ada kesempatan ketiga dan kata maaf?